Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan pertemuan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan belajar bersama tentang menjadi pribadi yang mandiri. Bagaimana sih kita menjadi seorang yang menjadi pribadi yang mandiri itu? Pasti ada cara-caranya, pasti ada dasarnya untuk menjadi seorang yang mandiri. Apa itu pribadi yang mandiri? Kita pelajari bersama yuk tentang pribadi yang mandiri itu seperti apa. Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah kehidupan. Namun, tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Menjadi pribadi mandiri merupakan harapan banyak orang supaya dapat mandiri dalam segala aspek. Namun, kenapa setiap orang berbeda dalam hal kemandirian? Jawabannya adalah karena setiap orang memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga memiliki pencapaian yang berbeda juga. Itulah kenapa setiap orang memiliki pribadi yang mandiri yang berbeda. Taraf kemandirian setiap orang tidak sama karena visi dan misi setiap orang pun tidak sama. Lalu, apa saja macam-macam kemandirian? Yang pertama, emosional, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Jadi orang yang mandiri adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam kondisi apapun. Kedua yaitu sosial. Sosial adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan beradaptasi baik itu di lingkungan yang baru secara lingkungannya ataupun secara masyarakatnya, yaitu berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah intelektual, yaitu orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku. 4. Ekonomi, mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan. Jadi, mandi secara materi, mungkin karena dia memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan sendiri. Selanjutnya, karakteristik pribadi mandiri. Pertama, pribadi yang berani, mau belajar dan berlatih dalam pengalaman hidupnya. Kedua, pribadi yang memiliki gambaran hidup untuk menggapai tujuan hidupnya. Jadi dia berani untuk melangkah dari lebih mantap dari sebelumnya karena dia sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, pribadi yang berani memiliki langkah-langkah efektif dalam hidupnya. Jadi seorang pribadi yang memiliki planning ke depan sehingga dia lebih berani melangkah untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, pribadi yang dapat memanajemen waktu dengan baik dalam banyak hal. Jadi mampu mengatur waktunya dengan baik. Pribadi yang berani menata dan menjaga diri sehingga memiliki kepribadian terpuji. Ketika dia sudah pandai menata dirinya, maka akan membentuk sebuah kepribadian yang baik juga.
Pribadi yang berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Karena dia sudah mandiri terhadap dirinya sendiri, maka ketika ada sebuah keputusan, dia harus memilih, dia dapat mengambil keputusan itu, menentukannya dengan cepat dan juga tepat. Pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Karena apa? Karena dia sudah berani, dia sudah tumbuh rasa percaya dirinya. Selanjutnya, pribadi yang tidak ketergantungan kepada orang lain dan berpegang teguh pada diri sendiri. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya, sifat kemandirian. Mampu mengatasi kesulitan, yaitu dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ketika kita dihadapi sebuah permasalahan, maka dia akan mampu melewatinya dengan baik dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kedua, mengenal kemampuan diri sendiri, yaitu memahami sepenuhnya akan kemampuan yang dimiliki. Dia sadar dan dia tahu tentang kemampuan diri sendiri. Ketiga, senantiasa berpikir positif, yaitu dapat mengambil keputusan yang positif dan bijaksana. Ketika dia berpikir positif, maka dia akan mengambil keputusannya pun dalam hal yang positif dan lebih bijaksana. Selanjutnya, berwawasan global, yaitu tidak berpikiran sempit, sehingga meminimalisir ketergantungan kepada orang lain. Dia open mind, membuka diri, sehingga dapat menerima banyak masukan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, yaitu berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Segala perbuatan, segala tingkah laku yang sudah diambil, maka akan mendapatkan sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dia dapat bertanggung jawab apapun itu. Itulah sifat-sifat kemandirian. Ada 5 sifat kemandirian. Mampu mengatasi kesulitan, mengenal kemampuan diri sendiri, senantiasa berpikir positif, berwawasan global, dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara menjadi pribadi yang mandiri? Hadapi masalah sendiri. Mulai sekarang, jangan menghindari masalah, tetapi hadapi masalah dengan tegar dan kuat. Kita harus melawan, kita harus maju ketika ada masalah yang menghampiri diri kita. Bisa menerima kritik, ya, mau menerima kritik dari orang lain agar dapat membuka diri dan belajar dari masukan yang diberikan oleh orang lain. Jadi apapun yang disampaikan orang lain kepada diri kita, kita harus mau menerimanya, harus membuka diri kita dengan baik sehingga kita dapat belajar dari masukan-masukan orang lain. Rencanakan masa depanmu. Rencanakan masa depan baik yang berhubungan dengan cita-cita ataupun hal yang lainnya. Jadi mulailah rencanakan masa depanmu mulai dari sekarang. Ingin seperti apa, ingin menjadi apa, rencanakanlah sedini mungkin. Lakukan segala sesuatu dengan sendiri. Belajar mengerjakan segala sesuatunya sendiri, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Belajar perlahan-lahan, misalnya bangun tidur merapikan tempat tidur sendiri, lalu mencuci tempat makan sendiri dan sebagainya. Itu belajar dari hal yang kecil, maka akan terbiasa melakukan segala sesuatunya yang berhubungan dengan diri sendiri dilakukan oleh diri sendiri. Tidak tergantung dengan orang lain, ya. Jika segala sesuatu masih dapat dilakukan sendiri, maka diusahakan untuk melakukan sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Ketika kita bisa, maka lakukanlah. Ketika kita memang sudah sangat tidak bisa atau tidak mampu melakukannya, maka mintalah pertolongan kepada orang lain.
tidak masalah. Jangan sungkan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Ketika kita bisa, maka sampaikan kita bisa. Tapi ketika sulit, maka sampaikan juga bahwasanya itu sulit. Manfaat menjadi pribadi yang mandiri. Apa saja manfaatnya? Mempunyai prinsip yang tegas dalam kehidupannya. Bisa menghandle semua masalah dengan cekatan dan tepat sasaran. Dipercayai oleh orang lain ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Bisa bertahan dengan segala kondisi dengan pemikiran yang dewasa. Memiliki kewibawaan sehingga dicintai oleh orang lain. Itulah. Ya, terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga anak-anakku bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri mulai dari sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan.